Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, mari kita lanjutkan materi kita. Hari ini kita belajar komputer akuntansi perusahaan manufaktur. Minggu lalu kita sudah sampai di dokumen 3, bukti transaksi yang ketiga ini. Sekarang kita lanjutkan bukti transaksi yang keempat. Nah, di sini ada bukti transaksi seperti ini. Nah, ini kira-kira transaksi apa ya? Nah, ini kita baca aja di sini. Terima pesanan dari toko Borneo sesuai dengan dokumen 4. Nah, karena ini pesanan, ya, berupa order, ya. Nah, order ini dipesan oleh toko Borneo. Dia memesan sebanyak 1000 buah kaos dengan harga satuan 40.000 sehingga totalnya 40 juta. PPN-nya 4 juta, biaya kirimnya 500 sehingga totalnya 44 juta 500. Nah, bagaimana ini menginputnya di aplikasi komputer akuntansi? Nah, kalian buka dulu aplikasinya, klik open, kemudian cari file yang minggu yang lalu. Nah, kebetulan saya pilih yang ini. Nah, ini terserah kalian minggu yang lalu seperti apa, gitu ya. Kemudian, oke, no. Nah, kita jadikan dua layar. Nah, bagaimana menginput bukti transaksi yang tadi ke dalam aplikasi MyOpi? Nah, karena ini order, masih pesanan, langkahnya hampir sama dengan ketika kita ada transaksi nanti penjualan ya. Nah, nanti ada bedanya sedikit ya. Yaitu yang pertama klik sell, kemudian enter sell. Nah, di sini adalah kalau invoice ini berupa faktur atau transaksi penjualan. Tapi kalau ini kita arahkan ke order, maka ini dianggap sebagai pesanan. Nah, karena layoutnya masih seperti ini, tampilan seperti ini, coba itu ya, kita rubah ke layoutnya dulu. Layout, kemudian klik item, baru oke. Oke, di sini ya rupanya kolom ini. Nah, setelah itu customer-nya siapa? Di sini adalah toko Borneo. Kemudian terminnya in given. Oke. Kemudian tag implisitnya ini dimatikan aja. Dimatikan aja ya. Kemudian ini saya rubah dulu supaya nanti ya kan sudah betul ini ya. Coba dulu. Oke, sudah normal. Nah, karena di sini tag inklusifnya kita matikan ya. Nah, kita hilangkan ya. Kita hilangkan berarti ini dianggap tag eksklusif. Artinya bahwa kalau kita hilangkan seperti ini, harga barang di sini 40 juta ini, nanti ada pajak lagi 4 juta. Tapi kalau kita centang di sini, maka harga barang 40 juta ini, di dalam 40 juta ini, sekali lagi, di dalam 40 juta ini, sudah termasuk pajak. Ya. Jadi bedanya itu ya. Tapi karena ini 40 juta, harga barangnya aja, kemudian PPN 4 juta, maka kita hilangkan. Kemudian invoice-nya, kita isi invoice-nya, karena ini masih order, berarti OD 1, tanggalnya tanggal 3 bulan 1 2015. Customer PO-nya belum ada. Kemudian ship-nya ini adalah 1000. Kalian tap aja gunakan keyboard ya. Nah, kemudian kaos Arema. Nah, harganya adalah 40.000. Nah, totalnya adalah 44 juta. Nah, karena di sini ada pajaknya 40 juta, pajaknya 4 juta, jadi totalnya 40 juta. Sedangkan di soal masih 44 juta 500. Ada selisih 500. Nah, selisih 500 ini adalah biaya angkutnya. Kalian ketik aja di sini 500.000. Nah, kemudian gold service tax 500.000 ini ada pajaknya. Nah, ini sebenarnya di soal tidak ada ya. Untuk biaya angkutnya tidak berpajak. Sehingga kita rubah. Kalau ini kalian biarkan tidak sama ya. Nah, ini kita rubah ke dalam hotel portable. Nah, oke, ini adalah pesanan untuk toko Borneo ya. Baru kemudian direkod. Kan sudah sama angkanya direkod. Nah, muncul list ya.
silakan gunakan akun biaya angkut apa di sini ya. Nah, karena ini adalah kaitan dengan penjualan nantinya ya, maka kalian arahkan ke ya penjualan. Nah, ini jadi kita nyari yang 500 ini akunnya apa, ditampung di akun apa gitu ya. Nah, cari di sini karena ini kaitannya jasa angkut. Nah, ini pendapatan jasa angkut ya. Karena dianggap pendapatan karena kita menampung yang diangkut orang bayar pada kita. Oke, di oke, baru di oke. Nah, akhirnya yang 500 ini kita sudah buatkan larinya nanti kemana gitu ya. Nah, setelah itu kalian record. Nah, ini kenapa ini kok berubah seperti ini ya? Nah, ini. Nah, karena ini masih order kan. Sedangkan di sini kita invoice. Nah, ada kesalahan. Kalian cancel dulu. Cancel dulu. Nah, rubah di sini jadi order. Nah, sekali lagi, kalau ini order, maka di sini juga order ya. Gitu ya. Nah, setelah kita isi semua di sini, baru kemudian kita record. Nah, tersimpan lah. Nah, untuk jurnalnya, kita bisa lihat di sini. Misalnya kita rubah tanggal 1 bulan 1 2014 misalnya. Sampai berapa gitu ya. Kemudian klik all. Nah, jurnal ini belum ada jurnal karena ini masih pesanan ya. Jadi dia akan tertampung data tadi akan tertampung di order. Nah, kalian close, kalian cancel dulu. Nah, klik sales register. Nah, kemudian pilih order. Nah, tidak ada karena ini harus rubah tanggalnya dulu. Tanggal 1 bulan 1 misalnya 2014 misalnya. Tidak apa-apa kita buat jauh. Sehingga ini sudah sampai tanggal berapa terserah aja ya. Yang penting ini tanggal 15 ini di antara dua tanggal ini ya. Akhirnya ada nih tertampung di sini ya. Jadi ketika order itu masih belum ada jurnal. Oke, kita lanjut ke dokumen 5. Nah, dokumen 5 ini adalah transaksi pembelian bahan baku ya. Nah, di sini untuk membuat kaos tadi diperlukan bahan baku berupa kain biru. Jadi perusahaan PT Kawasar kita ini membeli bahannya dari PT Makmur. Nah, untuk transaksi pembeliannya gimana? Ya, kalian klik purchase, enter purchase, kemudian toko arahkan ke tokonya kita beli dari siapa? PT Makmur. Kemudian terminnya arahkan in given. Nah, ini karena sudah ada syaratnya, maka diskon day ini adalah hari diskon. Hari diskonnya adalah 10 hari. Kemudian jatuh temponya 30. Kemudian diskonnya adalah 2%. Ya, jangan sampai terbalik ya ini dipahami ya. Diskon day-nya jumlah hari diskonnya 10 hari. Jatuh temponya 30 hari, diskonnya 2%. Nah, ini 2% ini yang depan ini adalah diskonnya ya. Setelah itu di oke. Nah, kalau sudah berubah seperti ini 2/10 N36 untuk seperti ini. Nah, ini kalian hilangkan tag inclusive-nya. Nah, kalau tampilannya ini masih seperti ini, kita cocokkan supaya nanti bisa input. Layoutnya kita rubah. Nah, arahkan ke item, lagi ke layout, kemudian item, nah baru di oke. Nah, sekarang kita input mulai dari sini. Untuk purchase-nya isikan dengan misalnya 01 karena ini pembelian pertama kita misalnya ya. Kemudian tanggalnya sesuaikan dengan di situ 4 bulan 1 2015. Supplier invoice-nya adalah M32. Kemudian bill-nya ini adalah jumlah ini unitnya ini ya. Jumlah 60. Terus nah ini adalah kain biru. Nah, ini yang kita beli adalah kain ya. Nah, sebanyak harga satuannya adalah 150. Lihat di sini angkanya, nah sudah 9.900.000. Nah, kurang 100.000, kalian ketik 100.000 di sini. Nah, karena ini diangkut tidak berpajak, ini arahkan ke not reportable. Sehingga cocokkan angkanya ini sudah sama. Kalau sudah sama direkod ya, jangan sampai tidak direkod. Kalau tidak direkod, tidak tersimpan direkod.
Nah, tidak merubah kode pajak, di no aja. Nah, ini kita diminta untuk mengarahkan biaya angkut tadi ya, 100.000 ini ke akun apa gitu. Kalian oke aja. Nah, ini biaya angkut 100.000 tadi arahkan ke akun apa. Karena ini pembelian, maka biaya angkut pembelian. Baru digunakan. Oke, baru di oke. Nah, baru kemudian record. Nah, muncul lagi seperti ini. Apakah kalian merubah kode pajaknya? Tidak usah, di no aja. Oke, kita terekam. Lihat jurnalnya. Transaksi yang tadi akan muncul seperti ini. Misalnya ini ya. Kalian lihat jurnal di sini boleh. Baru arahkan ke all, tarik paling bawah ya. Ini jurnalnya. Ini kalau dikumpulkan jadi satu akun ini ya. Persediaan bahan baku di debit, PPN masukkan di debit, biaya angkut pembeliannya di debit, kreditnya adalah hutang dagang. Nah, ini kalau dijadikan satu, akunnya hanya 1, 2, 3, 4 aja ya. Nah, kalau manual kalian kerjakan hanya 4 aja ya, jangan perlu semua seperti ini. Ya, ini otomatis sebenarnya di aplikasinya. Tapi kalau manual, debitnya persediaan bahan baku, PPN masukkan debit, biaya angkut pembelian debit, hutang dagang di kredit. Ya, cukup satu totalnya berapa ya. Ini adalah 10 juta misalnya. Oke, untuk dokumen 5 sudah. Sekarang kita lanjut ke dokumen 6. Kalian close, tampilkan comment center ya. Nah, kalian paham di sini. Di sini ada PT Makam di atas sini, sedangkan PT Kas Aksar ada di bawah dan ada nota kontan. Artinya di sini PT Kas Aksar membeli secara tunai dari PT Makam berupa benang biru ini ya. Nah, bagaimana menginputkannya? Karena pembelian sama langkahnya tadi ya, purchase, enter purchase, ya, tunai maupun kredit sama ya, langkahnya pertama ya, purchase, enter purchase, ya, arahkan ke suppliernya. Suppliernya adalah Makam. Kemudian karena kontan, ini arahkan ke cash on delivery misalnya, nah, di oke aja. Nah, ini dimatikan aja, hilangkan ya. Pembeliannya misalnya nomor T misalnya. Kemudian tanggalnya tanggal tanggal 5 bulan 1 2015. Oke. Untuk yang dibeli 10 benang ya, ketik aja di sini 10, nanti kalian tap nanti muncul sampai nah, cari benang biru gunakan. Nah, kemudian ketik harga satuannya di sini 100.000. Nah, muncul di sini 1.100.000 ya. Nah, ini ya. Jadi harganya sudah sama, baru kemudian direkod ya. Nah, karena ini tunai, sekali lagi, tunai, bedanya di mana tunai sama kredit itu ya. Langkahnya sama tadi ya, yaitu purchase, enter purchase, tapi bedanya di mana? Nah, disinilah bedanya ya, perbedaannya. Nah, kalau kalian langsung seperti ini, kalian rekod, maka dianggap sebuah kredit. Maka supaya jadi tunai adalah paid to D ini harus diisi sesuai dengan angka ini. Ketik manual, 1.100.000. Nah, setelah itu enter, nah akhirnya balance nya 0 ya. Nah, setelah itu di record. Nah, apakah merubah pajak? Tidak. Nah, betul seperti ini di oke aja. Nah, akhirnya terekam. Lihat di jurnalnya ketika transaksi pembelian secara tunai. Nih. Ya, ini pembelian secara tunai. Jadi kalau dikumpulkan jadi satu gimana akunnya? Akunnya adalah kalau di manual ya, di manual. Persediaan bahan penolong 1 juta ini. PPN masukannya 100.000 ini. PPN masukan 100.000. Ya. Kemudian kas banknya adalah 1.100.000. Nah, hutang dagangnya ini hilang kan? Ini di kredit, ini di debitnya hilang ya. Kalau dikumpulkan dari satu, akunnya hanya 3, yaitu persediaan bahan penolong, PPN masukan, sama kas bank. Persediaan bahan penolong yang bertambah, PPN masukan bertambah, kas bank kita berkurang. Oke, anak-anak sekalian, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Ya, silakan dipelajari, dipraktekkan, ya, dikerjakan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.